saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Within your mighty hand, when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku kenal sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapuji mah Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus. Naung pasautun baga-bagana dinalidokna di Yohanes 14 memuka ayat 16 sahat 17. Jala pangidook kuma tu amai asa dilehot tu hamu sada pangudian na asing. Asay madungani hamu saliling nay. Ima to di hasitungani nasutarjalo portibyon. Ay dang di ida, jala dang ditada. Alay ditada hamu do ibana. Ay narap ma ibana do hamu, jala di bagasan hamu ma ibana. Hasasaut ni bagabagay, ima hasasaur nito di porbadia, ima no ayeng nataingot, natapestahon, dohok natahalason, atong bongot mahita tu parsauran nabadiay, rap dohot debata, ditonga-tonga ni partangyangatta, mared de mahita.
Marhite-hite goar ni bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni ton di parbadia, na tumapalangit dohok tanoon. Amen. Songonon nin na Tuhan Jehova. Lehonok ku Tuhan murohanay baru, dohok to dinay baru, tubagasan ati-ati muna. Jala usatok ku doroha batu siad daging muna. Jala lehonok ku Tuhamu rohanam papakilalaan. Jala lehonok ku matudik ku tubagasan ati-ati muna. Ahudo mabahesa asamar parange hamu di bagasan akka patikku. Akka uhupu pera do tamuna. Jala patupamuna do. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manudangi, jala mengajari rohani akan naporsea di hatam, marhite-hite ton di parbadia, say buhay marohanami, asature parohaon nami, marhite-hite ton dim, asatutunggo dami rohanami, makalason hagogo onay marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared mahita. Patik ni debata sehangulu honota di pesta parjolo parningotan hasasaur nito di parbadia sadarion tersurat di 2 Timoteus sada mamukasian ayat pitu sahat tu walu ay dilehod debatado tu hita tu di hagugoon tu di haholongon tu di pangarajayo diri dada to di hata huton oppe unang homaila makatidakot tu hatay jala unang hayla hunahu natarhurum humokop ibana dohot mahotahe makokop barita nahuli sian hagugo on ni debata atong rak mangilugugo mahita siat Tuhan debata. Mari dimahita.
Pangiang pangidoan dohot baga-baga ni debata. Ale Tuhan debata amanami hodo debata naung mangusay hotud dim na badiay sumunggo pihami jolman na leon. Asa diajari, dirajai, dipatiu, diperbadiai, jala dipatotong hamimian di barita na uli. Turdimido napapungpungu hami huriam, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songon akta ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay. Si anak ka pardangolan na bagas lo hami juju tuho, ale Jehovah, say tangihon maswara nami, say patinggil mapinggolmu tumangihon suara ni anggu nami. Molutung majujur ho ali Jehovah di akadosa, tungi sema manahan ali Tuhan, alay tahe maroha pamuatio doho, asi maroham di anggu nami. Ali Tuhan di bata amanami, mauliati maroha nami, jala pujian nami maho, ala ni sudi habal gaon doho hamulyommu, naung pinapataramu tuhami, namarlas ni roha dohami nuaing, ala naung dileho koto di porobadia sumonggo pihami. Alay namar ningo dohami, disitaonon ni Portibion, hinorhon ni Sorimago COVID-19. Tungon wado pihami nuaing. Asi maroham dihami, say tumibu masal puhon Sorimago COVID-19 siat tonga-tonga nami. Songon na pinatupam paluahon bangsom, siap perhatobanan Mesir, niuluhon ni si Musa. Namar sagihot tudim na badiay, tutonga-tonga na sida. Naung patolak aik di jolo na sida, na manugo na sida, mamulus akapusat. Songok pinahan na tua turura, ditugihot to dini Jehovah na sida tuhasonangan. Ale Tuhan di bata amanami, say pasu-pasu mahuriam na maringan dope di hasianganon. Asanang pe mangadopi parukilon huriam, ala ni Sorimago COVID-19, totong ditabay ho silihon lehot huriam. Asalam gada torok ni para barita na uli, dohok pangajari, dohot para siroha, na mambaritahon habal gaummu di Portibion. Pakke mahuriam gabe habauran ni pasu-pasum tu akan humaliang, maradopon akan hurangan doho akan gali. Pasu-pasu jala pargugui akka pertohonan di huriam. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe. Saya tatak maruas ni huriam, manang di dia pe maringanan, di aka inganan na masyaraki. Molo pe ikum mangadopi si taonon ditikion, alay pos dorohanami, na paujungomu deh, marhite asin ni roham, jala togomu do tu hasonangan. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na nangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham di hami, akan na mangrasakod dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehom matuhami tudim na badiay, asonang ganggu rohanami di asin roham. Alay
asahot rohanami marhapur siahon laho manggotapun nasa dosa doho roha purtibion asahu pasahat hami diri nami tuho gabe pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari demahita. Baga-baga ni debata Romaha mutuahu asamangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah tungsura rarado samuna songon awit bunga dadap botar do bahenokku songonitak nang perara songon awit hasubba gabe songon hapas do muse hasangapon ma di debata na digijang. Mari demahita. Hata ni debata turpuk di pesta parningotan hasa saur nito di parabadia sadarion imana tersurat di Galatia 5 memuka sian ayat 10 sahat 20 onom alayoddo hudok marguru tutur di imahamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging alai molo ditogi hotto di ihamu dang ginonggoman ni patik kamu hasi pelebeguon hadatuon para musuh-musuhon para bada-badaon
pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, perselisian, pertahi-tahion. Alai aka odo parbueni todi holong doho las niroha dame doho labas niroha habasaron habasaon haporsiaon halabohon doho hatumanon alai akan ni unggoman ni Kristus Yesus dipersilakon do daging nahrap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Unang matahiyahi hasangapon na rumar. Unang masyasapan manang masilatean imasahat na martua ma akan natumangihon hatan diribata jalan na piopsa. Amen. Mared de mahita. Tahatidakom ma hapursiautai songon na hinatidakon ni dongata sa hapursiaon disandok portibion rak mahita mandok ahu porsea debata Jehoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit doho tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeya siya ton di Purbadia andorang swabubuhan ido to hatta na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal lo ibana di hau pinarsilang na tua tuba toro dong ditanom na mula mangulo di are patuluhon na manay surgo laos sundot siya mun di bata Jehoba amanay pargogo na sa tudosani disimay bana sugot nanon manghumi halak na mangulo do namato au porsea ton Purbadia jala adong sa dahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di hasisan dosa doho di hatay naman do mula mangulo sugot daging ni halak ng mato dohot di hanguluan na sudah. Amen. Mared de mahita.
tangiang pangodianon. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu ya Bapa, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus. Di siang hari ini kami bersyukur ya Bapa, di mana Engkau telah menyediakan tempat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa yang baik, terpujilah Engkau atas segala kasih dan anugerah-Mu itu. Bapa yang baik, di siang hari ini kami telah bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini lewat pujian kami, doa kami ya Bapa, bahkan juga Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau menerima segala pujian dan hormat kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, di siang hari ini kami memohon ya Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat HKBP Muara Badak ini, dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu, berkati segala usaha pekerjaan tangan kami Bapa, sebagai saluran berkat yang Kau berikan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati kami semuanya Tuhan, anak-anak kami, baik yang kecil, yang sudah dewasa, maupun ya Tuhan orang tua, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Jauhkan kami dari segala mara dan bahaya Tuhan. Jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan, khususnya yang terjadi pada saat hari ini Tuhan, yang telah mengguncang seluruh bangsa negara ini Tuhan, yang mana Tuhan kami masih dilanda Tuhan COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau usaikanlah semuanya itu Tuhan, supaya kami bisa berkumpul kembali Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau berikan Tuhan semangat mereka Tuhan, karena Engkau memberikan pertambahan usia 1 tahun dalam hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan mereka mengingat akan rasa besar syukur mereka kepada-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan usia umur 1 tahun dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami duka ataupun sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau kuatkan dan Kau sembuhkan Tuhan, agar segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan, semuanya Tuhan Kau hilangkan itu Bapa, sehingga mereka bersukacita kembali Tuhan, untuk mendekatkan diri memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, dalam kesusahan Tuhan Engkau hiburkan, kuatkan Tuhan, supaya mereka mampu menjalani kehidupan ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pekerjaan Tuhan, atau dimanapun berada, semuanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hidup mereka di mana berada. Berikanlah Tuhan berkat-Mu ya Tuhan, supaya rasa syukur mereka Tuhan semakin bertambah-tambah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami, bahkan juga keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan dan panjang umur. Bila Engkau berkehendak Tuhan, Kau pertemukan kami suatu hari nanti di dalam kasih-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang saat ini masih dilanda Tuhan COVID-19. Tuhan tolong, Engkau mampukan kami Tuhan menjalani semuanya ini. Dengan adanya ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami suatu jalan bagi-Mu Tuhan untuk menegur kami Tuhan, supaya kami Tuhan berdalih ke jalan kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan membuang rasa kesombongan kami Tuhan, keangkuhan kami Tuhan, sehingga membuat itu menjadi teguran bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sadarkan kami Tuhan, supaya kami menyadari segala kekeliruan kami Tuhan, yang selalu memegahkan dan mengangkuhkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu, sehingga hal ini Engkau izinkan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan buat teguran Engkau berikan bagi kami, dan biarlah ini Tuhan menjadi cambuk di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami menyadari Tuhan segala kesalahan kami, sehingga kami datang di hadapan-Mu berlutut Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Buat bangsa kami ini Tuhan, kami berikan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam pemerintahan kami yang tertinggi bahkan yang terendah Tuhan, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya mereka berhikmat Tuhan untuk melakukan tugas yang mereka emban yang daripada Tuhan, supaya mereka Tuhan melakukan tugas mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami Tuhan dilaut oleh kebenaran firman-Mu Bapa, Engkau persiapkan hati dan pemikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu itu. Dan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami pun yang mendengarkan firman-Mu itu Bapa, ajari kami untuk melakukan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu Tuhan bisa bertumbuh, berakar, bahkan berbuah, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami orang berdosa, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan itu Bapa, sengaja pun tidak sengaja, supaya kami kudus dan layak di hadapan-Mu. Dan di atas segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini Bapa, biarlah kehendak-Mu yang akan jadi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran menyertai hati saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu Pentakosta yang pertama ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-63 ayat 11 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka,
untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta artinya 50. Maksudnya adalah 40 hari setelah Paskah adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan 10 hari kemudian adalah hari kenaikan sebagai hari Pentakosta. Jadi 40 hari itu dihitung dari kebangkitan Yesus sampai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu 40 hari. Dari kenaikan Yesus kepada hari Pentakosta itu 10 hari. Jadi setelah Yesus bangkit, selama 40 hari itu, Ia mempersiapkan para murid. Dia tidak langsung kembali ke sorga, tetapi Dia menggembleng para murid-Nya untuk mempersiapkan diri mereka memberitakan Injil. Dan mereka bukan saja dibina oleh Tuhan Yesus, tetapi murid juga diajarkan bagaimana membina diri mereka masing-masing. 10 hari lamanya mereka mempersiapkan diri dalam persekutuan dan dalam doa, dan mengendapkan, saya ulangi lagi, mengendapkan pengalaman masa silam, atau dengan bahasa sehari-hari sekarang, mereka dibongkar. Mereka tidak lagi memakai cara berpikir lama, mindset yang lama, tapi mereka diperbaharui dan mereka harus mampu membuka diri menyongsong masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebenarnya makna Pentakosta 50. Kalau ada yang menyebutkan Pantekosta, memang itu enak di lidah, tapi itu tidak mempunyai arti. Jadi yang benar adalah Pentakosta. Pentakosta artinya 50. Saudara-saudara, sekarang apa sesungguhnya Roh Kudus itu? Ada beberapa hal yang saya akan mau terangkan tentang kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Jadi jangan kita bayangkan Dia oknum yang lain, tapi Dia adalah Allah sendiri. Pewujud nyataan dari kehadiran dan kegiatan Allah yang terus-menerus di dalam dunia dan di antara manusia. Itulah Roh Kudus. Jadi Allah tidak lagi menaungi dari atas, tetapi Dia juga mendukung dari dalam. Ia bekerja melalui seluruh kehidupan kita, seluruh kehadiran kita, baik akal dan perasaan, tubuh dan kejiwaan kita. Oleh karena itu saudara, orang yang dinaungi Roh Kudus pasti dia mengalami pembaruan di dalam akal dan pikirannya. Dia akan mengalami pembaruan di dalam hatinya, karena Roh Kudus itu adalah menaungi, bahkan dia memberikan cinta kasih ke dalam hati manusia, supaya kita memperlakukan cinta kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang tidak menunjukkan cinta kasihnya kepada sesamanya atau mengasihi sesamanya, berarti Roh Kudus yang di dalam hatinya itu tidak bekerja dengan baik. Bukan Roh Kudusnya yang salah, tapi manusianya yang salah. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya akan ambil contoh di dalam Amsal 3 ayat 27 sampai ke 28. Amsal 3 ayat 27 dan 28 begini bunyinya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.
Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara-saudara, orang kalau yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan mengatakan, maaf saya tidak bisa bantu kamu. Padahal dia mampu untuk membantu, padahal dia mampu untuk menolong orang itu. Tapi karena hatinya tidak terbuka oleh Roh Kudus, maka dia sanggup mengatakan, maaf dulu, saya tidak bisa membantu. Sebenarnya saudara, Roh Kudus tidak mampu lagi bekerja dalam hatinya. Padahal Roh Kudus mempunyai kuasa, tapi dia tidak bisa berjalan kuasanya kalau manusia itu sendiri tidak membuka hati dan pikirannya. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memberi kehidupan. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan kehidupan kepada kita. Makanya salah jika kita memahami bila orang dimasuki Roh Kudus dia akan mengalami trance, ya, atau mengalami menggelepar-gelepar tak sadarkan diri. Fungsi utama Roh Kudus justru membuat manusia yang lemah menjadi penuh vitalitas dan kehidupan, penuh semangat dan gairah. Itu fungsi Roh Kudus yang kedua. Bukan berarti kita menjadi tidak tahu apa-apa, kita tidak sadarkan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan kembali bersemangat, dia tidak akan jatuh, bahkan dia akan lebih bervitalitas. Saudara, coba kita bayangkan, sudah berapa bulan ini kita di rumah akibat dari virus corona yang menyebar di seluruh dunia. Kalau kita berpikir secara akali kita, kalau kita berpikir secara pikiran manusia kita, mungkin kita akan menjadi lemah, mungkin kita akan menjadi frustasi, mungkin kita akan menjadi jenuh. Aduh, bagaimana? Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan melihat situasi saat ini, bagaimana dia akan mengembangkan dirinya. Dia akan menanamkan di dalam kehidupannya semangat dan kegairahan hidupnya. Dia tidak akan kalah. Makanya kalau dikatakan oleh Bapak Presiden kita bersahabat dengan COVID atau Corona, itu kita harus lihat dari segi positifnya. Maksudnya ini adalah kita jangan hanya menerima nasib, tapi kita bagaimana bisa merubah nasib kita. Kita tetap bekerja, kita tetap melakukan aktivitas sehingga kita mempunyai semangat dan gairah hidup ini. Jangan cuma nerimo. Kalau cuma nerimo saja, kita cuma menerima keadaan ini saja, itu sama juga kita menjadi orang-orang yang fatalis, yang tidak mampu kita melihat bahwa Roh Kudus itu sebenarnya bekerja untuk memberikan kita semangat dan gairah. Itu yang kedua saudara, fungsi Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kita. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memberikan penjelasan. Mungkin kita masih ingat peristiwa Yerusalem, di mana pada saat itu para murid dan orang-orang yang percaya berkumpul, mereka berdoa, tiba-tiba datanglah lidah api, lalu mereka bisa berkata-kata dengan bahasa mereka masing-masing. Jadi itu jangan salah dimengerti, sebenarnya itu bahasa yang kita pakai. Makanya Tuhan mau membuka, Tuhan mau menjembatani komunikasi antar manusia melalui bahasa untuk sama-sama dimengerti. Jadi tak ada lagi bahasa suci, sebab setiap orang dihargai dalam bahasa sendiri. Makanya saudara, kita harus bangga dengan kehadiran Roh Kudus kita. Kita bisa membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak atau dalam bahasa Inggris dan sebagainya, karena itu adalah kerjanya Roh Kudus. Kita tidak memakai bahasa Yahudi atau bahasa Yunani untuk membaca firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita memakai bahasa seperti itu, mungkin kita tidak mengerti apa yang kita baca. Bahkan memahami saja pun tidak mampu. Bahkan untuk membaca lafalnya saja kita susah. Makanya dengan adanya Roh Kudus, kita dipermudah supaya komunikasi kita lebih kena. Makanya untuk orang Indonesia dan khususnya orang Batak, dipakailah dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Itulah pekerjaan Roh Kudus saudara. Bagaimana dia mengkomunikasikan firman Tuhan itu ke dalam bahasa kita. Begitu juga dengan halnya kita. Bila mana kita berkomunikasi di rumah tangga kita masing-masing, jangan kita memakai komunikasi kita diri sendiri.
Kita juga harus bisa menerjemahkan komunikasi anak kita. Bagaimana cara berpikir mereka, bagaimana cara mereka melihat ke depannya. Kita harus pahami mereka. Sehingga bahasa yang tadinya tidak dipahami menjadi dipahami. Saya sebagai orang tua, anak-anak kita sebagai anak-anak kita, mereka bisa memahami bahasa kita karena kita mau saling membuka diri kita. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, Roh Kudus untuk membebaskan dari eksklusivitas. Eksklusivitas adalah maksudnya saya merasa paling hebat. Jadi Roh Kudus membongkar itu. Roh Kudus tidak lagi mengajarkan pada kita supaya kita menjadi orang-orang eksklusif yang sempit. Tak ada lagi batas-batas. Kita tidak diajarkan oleh Roh Kudus atau tidak diajarkan oleh firman Tuhan, saya hanya bergaul kepada agama saya saja. Saya bergaul sama suku saya saja, atau saya bergaul sama latar belakang ekonomi yang sama saja. Kalau yang miskin tidak perlu saya kawani. Kalau yang pogus itu tidak perlu saya dengari ucapannya. Itu Roh Kudus akan menghancurkan itu semua. Makanya kalau saudara percaya dengan Roh Kudus, saudara mau didiami oleh Roh Kudus, jangan pernah saudara melihat latar belakang manusianya itu. Jangan saudara melihat dari suku apa dia, agama apa dia, status sosialnya seperti apa, ekonomi seperti apa. Samakanlah. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus itu akan memampukan kita menerima dan memperlakukan siapa saja sebagai sesama. Dirobohkannya tembok antara kita dan mereka. Jadi tidak ada lagi perkataan mereka, tapi yang adalah kita. Makanya sebenarnya momen COVID-19 ini sebenarnya saudara, momen corona ini sebenarnya, ini juga mau mengajarkan pada kita bahwa penderitaan manusia di dunia ini itu sama. Kita. Jangan kita lagi berpikir, mereka yang menderita, saya tidak, jangan. Tapi bagaimana kita menanamkan di dalam hati kita bahwa apa yang mereka derita itu adalah penderitaanku juga. Sehingga perkataan kita itu menjadi bermakna sekali di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya 63 ini juga mau mengajarkan pada kita. Bagaimana tadi dikatakan di ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa. Maksudnya ini adalah saudara, kita diingatkan kembali bahwa pada zaman dulu sejarah itu sangat penting untuk kehidupan kita sekarang ini. Sejarah itu adalah sebagai suatu patokan bagi kita, sebagai langkah kita ke depan. Makanya diangkat oleh firman Tuhan ini, bagaimana Musa dipakai oleh Allah memimpin bangsa Israel melewati segala macam bara bahaya, melewati samudra raya. Mereka melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja sungguh sangat luar biasa, sehingga Roh Tuhan membawa mereka kepada tempat perhentian. Dan itu yang mengajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu, mereka memuji nama Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya juga jangan pernah meninggalkan sejarah kita. Saya bisa berdiri sekarang ini juga karena orang lain. Ya, saya bisa makan saat ini, saya bisa membangun rumah saat ini, saya bisa bekerja saat ini, itu juga karena pertolongan orang lain. Jangan pernah saudara lupa atas pertolongan orang sekecil apapun dalam hidupmu. Jadi kita diajarkan bagaimana kita belajar untuk sejarah masa lampau kita, untuk melihat ke masa depan. Dan Roh Kudus itu, dia akan mampu bekerja, dia akan berkarya dalam hidup kita, kalau kita juga mau membuka hati kita. Kita mau dirubahnya, kita mau mengalami restorasi. Restorasi adalah pembaruan di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam Pentakosta yang pertama ini, yang sudah mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu selalu ada dalam hati kita. Sekarang tinggal saudara dan saya, apakah kita mau memanfaatkan kuasa Roh Kudus itu atau tidak. Bila mana saudara tidak mau memanfaatkannya, makanya wassalam, saudara akan berjalan di dalam kebingungan. Yang pasti bahwa Roh Kudus itu selalu menanamkan cinta kasih dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan dalam Pentakosta yang pertama ini. Engkau sudah berkarya di dalam kehidupan kami.
sejarah sudah membuktikan bahwa roh Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan manusia. Biarlah Tuhan pada saat ini maupun yang akan datang, kami tetap berpegang pada firman Tuhan, kami tetap mengundang Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, mampukan kami melakukannya Tuhan, seturut dan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji nama Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Buriani Tuhata posma roham aiton dini jauh bado manugu hamu Tuha sonangan alani toktong mahamu marpak kirimu namangulu tu ibana ai saleleng di portubion hita serongom do akap parukilon hapor suhon do si taonon manosak ngulutta molo toktong hita marpak kirimu namangulu tu debata do tu baga-bagana manaan mahita mamulus salut na masai saat rodi ujungna ai didok hatan di batado di Jesaya 60 ayat 10 songon pinahan na tuat turura ditogen ton din Jahoba na sida tua sonangan soni pe ditogen ho bang som asa mambain guarmu marmulia. Unang matahayai hasangapon na rumar unang masih hasapan manang masih latihan alai borhap maita tu portibion mar parangeon tondini tuhani lao mar parbuehon holong do las niroha dame do lambas niroha habasaron habasaon hapurseaon halambohon dot hatomanon ay akaido di halomon di bata laho parohon harajonna di portibion.
tatangyak kuma piliata. Ale di bata amanami na di banua kinjang. Hodo harorwani salu silunadinggan do nasa ulibasa na maliotus. Upasatami masian nanilon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap nucus di jelom. Pasu may jeramoti. Asa huparse kami pilihanon patimbul na rajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marwan nami marhide te tondim. Asal tanda hami gudang ni celulum itu hami. Asalam giganami mandok moliate tuho. Mari tehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata amanami, nasotara samdo godang ni sileleonmu dihami, tondim na badiai di loko tuhami jolma, sumonggopi hami naleaon, nomor geido di loko tuhami, jala gumudang do isian portibion do sian pangisina sudi. Ope moleade marwanami jala pujian nami mahoala ni sudi habalgaon dot hamolionmu, naung pinapatarmu tuhami. Saya leon matondi perbade tu huriam akan naolo mangyuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai jala dipatok tong hami mian di barita nauli. Ale tondi perbadia saya pasada mahuriam na pinapungumi asa masih jaloan jala masih haholongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sondangi jala patiur mami, asa utanda hami aka dosa na balgado na met-met si pasi dengan nami. Sai buas maho manesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru kami ganupari. Asa terbaik kami saur di bagasan huria na badia na sasadai. Sai ondihon jala padu muhami tu amai asa pos rohanami mandok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tambahi silian leon tu huria asalam ganda torop miaka perbarita nauli dohot pangajari dohot parasi roha nama maritahon habalgonmu di portibion. Sai sondangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolaan nang di bagas nabi asa tahu nasida saur tu parpunguan sogot. Sai sungguli akan terpudum jala pargugui akan nagale. Sai songgoti ma akan neang do natakang maroha asa ditinggal nasida hajaton nabi. Sai parrohai akan nabojok roha jala apuli akan namarsak do na dangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan na mangului ho. Saya tatap ma na tergogot do na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsian di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus jalamian mahu di bagasan nasida. Saya ramuti ma pikiran niya ka panggunggomi dot panggum asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabire nasida ari paruman sogot. Saya patugu haporsion nami. Asa toktong hingot kami naung sesa dosa nami, jala bononmu hami tuhang luan sugut. Saya sungguli pakirimo na mangulu di hami, asa pos roha nami, nang malakke dagingon, pangulummu domuse, asa masuk kami marnida di bata ama, mari tehiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ale amanami na di banua kinjang.
sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajanmu, sai saun malomo ni roham di batongon sombanua ginjam, leon matuhami sadaran hangluan siap pari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangunjunan, palua mami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sondakon Tuhan debata ma bohina to jala si marwana midahu. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pason ma damena tu tondim. Selamat hari Pentakoste na parjulma dita saluna Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.